Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Latifah Munawaroh dengan NIM 2437535, Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion, dengan mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Syafi'i dan pemikirannya. Muhammad Syafi'i dilahirkan tahun 1893 di Ketapang, Kalimantan Barat, dan diangkat menjadi anak oleh Ibrahim Marah Sultan dan ibunya Andung Khalijah. Kemudian dibawa pindah ke Sumatera Barat dan menetap di Bukit Tinggi. Marah Sultan adalah seorang pendidik intelektual yang ternama. Dia sudah mengajar di berbagai daerah di Nusantara. Pindah ke Batavia pada tahun 1912 dan di sini aktif dalam kegiatan penertiban dan interest parties. Pendidikan yang ditempuh oleh Muhammad Syafi'i adalah sekolah raja di Bukit Tinggi dan kemudian belajar melukis di Batavia, kini di Jakarta. Sambil mengajar di Sekolah Kartini. Pada tahun 1922, Muhammad Syafi'i menuntut ilmu di negeri Belanda dengan biayanya sendiri. Di sini ia bergabung dengan Penghimpun Indonesia sebagai ketua pendidikan. Di negeri Belanda, ia akrab dengan Muhammad Hatta yang memiliki banyak kesamaan dan karakteristik dan gagasan dengannya, terutama tentang pendidikan bagi pengembangan nasionalisme di Indonesia. Dia berpendapat bahwa agar gerakan nasionalis dapat berhasil dalam menentang penjajahan Belanda, maka pendidikan rakyat haruslah diperluas dan diperdalam. Sesama di negeri Belanda, ia pernah ditawari untuk mengajar dan menduduki jabatan di sekolah pemerintah. Tapi Muhammad Syafi'i menolak dan kembali ke Sumatera Barat pada tahun 1925. Ia bertekad mendirikan sebuah sekolah yang dapat mengembangkan bakat murid-muridnya dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Indonesia, baik yang hidup di kota maupun di pedalaman. Di sini Muhammad Syafi'i memiliki kontribusi dan karya. Yang pertama, Muhammad Syafi'i mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Indonesische Nether School (INS) pada tanggal 31 Oktober 1926 di kayu tanam sekitar 60 km di sebelah utara kota Padang. Sekolah ini didirikan di atas lahan seluas 18 hektar dan di pinggir jalan raya Padang Bukit Tinggi. Ia menolak subsidi untuk sekolahnya, seperti halnya Tawalib dan Diniyah. Tapi ia membiayai sekolah itu dengan menertibkan buku-buku kependidikan yang ditulisnya. Sumber keuangan juga berasal dari sumbangan-sumbangan yang diberikan ayahnya dan simpatisan oleh masyarakat, serta dari berbagai acara pengumpulan dana seperti mengadakan pertunjukan teater, pertandingan sepak bola, berterlibat lotre, dan menjual hasil karya seni buatan murid-muridnya. Kelas menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai pelajaran bahasa asing yang pokok, ditekan pada pelajaran-pelajaran yang akan terpakai oleh murid-murid apabila mereka kelak kembali. Pendidikan menurut Muhammad Syafi'i memiliki fungsi membantu manusia keluar
sebagai pemenang dalam perkembangan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaan hidup, lahir dan batin antara bangsa. Thalib Ibrahim 1978, nomor 25. Di sini tampak bahwa pendidikan berfungsi sebagai instrumen yang digunakan manusia dalam mengaruhi evolusi kehidupan. Manusia tahu kelompok tertentu dan evolusi kehidupan dapat tersisih atau kalah, seperti bangsa Indonesia kala itu, karena tingkat kesempurnaan hidup dan batinnya memang berada pada tingkat yang rendah. Untuk mengatasi hal itu, mereka membutuhkan pendidikan yang tepat. Manusia dan bangsa yang dapat bertahan ialah manusia yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat atau zamannya. Untuk kepentingan ini, ia mengusulkan konsep sekolah kerja atau sekolah kehidupan atau sekolah masyarakat. Yang kedua ada tujuan personal pendidikan. Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk secara terus-menerus kesempurnaan lahir dan batin anak agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu mengalami perubahan atau kemajuan. Kesempurnaan lahir dan batin ini ditafsirkan berlain antar bangsa yang satu dengan bangsa lainnya, antar kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya. Namun demikian, setiap bangsa atau masyarakat ingin keluar sebagai pemenang dalam perlombaan yang maha seru antara mereka dalam menyempurnakan hidup dan batin. Thalib Ibrahim 1978, nomor 24 sampai 25. Pemikiran Muhammad Syafi'i di atas menyarankan kesempurnaan lahir dan batin yang harus selalu diperbarui. Hal ini terungkap dalam pemikiran Ghirafes, seperti yang dikutip oleh Syafi'i, bahwa lapangan pendidikan mesti berubah menurut zamannya. Seandainya orang masih beranggapan bahwa susunan pendidikan dan pengajaran yang berlaku adalah sebaik-baiknya dan tidak akan berubah lagi, maka orang atau lembaga yang diperdirikan dan berpikir demikian telah jauh menyimpang dari kebenaran. Demikianlah tujuan pendidikan berupa kesempurnaan lahir dan batin terus harus selalu disempurnakan sesuai dengan tuntunan perubahan zaman dan kesempurnaan yang cocok untuk bangsa Indonesia. Syafi'i mengajukan pemikiran yang masih relevan untuk zaman kita ini. Manusia yang sempurna lahir dan batin atau aktif kreatif itu. Apa saja unsur-unsur atau aspek-aspeknya? Nah, di sini ia mengatakan bahwa jiwa dan hati yang terlatih dan otak yang berisi pengetahuan. Thalib Ibrahim 1978, nomor 20. Orang yang jiwa dan hatinya terlatih itu tekun, teliti, rajin, giat, dan berperhatian dan apik dalam segala bidang perbuatan. Pelatihan jiwa dan hati ini diperoleh melalui pelatihan berbuat atau bekerja, mengerjakan pekerjaan sehari-hari, atau bahkan pekerjaan tangan. Bahkan untuk pengisian otak pun pelajaran pekerjaan tangan dapat turut dimanfaatkan. Demikianlah berdasarkan uraian di atas, tujuan personal pendidikan menurut Muhammad Syafi'i dalam dideskripsikan dengan ringkas sebagai berikut. Manusia yang sempurna lahir dan batin ke kampung halaman di kota-kota kecil dan nagari di Sumatera Barat. Dengan demikian, pendidikan di sekolah ini meliputi bidang-bidang yang
pertama, ada kerajinan tanah liat, rajutan, rotan, dan seterusnya. Yang kedua ada seni ada melukis, ukir, tari, drama, dan lain-lain. Yang ketiga ada grafika atau percetakan, mengarang, jurnalistik, dan lain-lainnya. Yang keempat ada semua jenis olahraga. Yang kelima ada manajemen. Selanjutnya, saat Indonesia merdeka, Muhammad Syafii diangkat menjadi ketua Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan untuk Sumatera. Dan selanjutnya mendirikan ruang pendidikan dan kebudayaan di Padang Panjang. Selanjutnya ada Muhammad Syafii pernah menjadi menteri dan pengajar dalam Kabinet Syahril II 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober Sera menjadi anggota DPA. Kemudian tahun 1968 atas jasa-jasa yang bersangkutan di bidang pendidikan, maka IKIP Padang memberikan gelar Dr. H.C. Filsafat pendidikan. Yang pertama ada nasionalisme. Muhammad Syafii mendasarkan konsep pendidikannya dalam nasionalisme, dalam arti konsep yang konsep seperti konsep dan praktek penyelenggaraan pendidikan INS Kayu Taman didasarkan pada cita-cita menghidupkan jiwa bangsa Indonesia dengan cara mempersenjatai dirinya dengan alat-alat daya upaya yang ditambahkan aktif, kreatif untuk menguasai alam semangat nasionalisme. Muhammad Syafii dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Cipto Mangkusumo dan Louis Dekker dan penghimpun di negeri Belanda. Semangat nasionalismenya yang sedang tumbuh menimbulkan pertanyaan, mengapa bangsa Belanda yang jumlahnya sedikit dapat menguasai bangsa Indonesia yang jumlahnya sangat besar? Pertanyaan ini dapat dipecahkan setelah berada dan hidup tengah-tengah masyarakat Belanda. Ternyata faktor alam dan lingkungan masyarakat mempengaruhi jiwa manusia. Berbagai macam mineral dengan tanah yang subur. Hal ini dapat terwujud melalui sistem pendidikan yang dapat mempengaruhi jiwa bangsa yang aktif dan kreatif. Dengan sistem ini, anak-anak sejak kecil sudah dilatih mempergunakan akal pikirannya bagi pikirannya yang mendorong mereka oleh kemauan yang kuat untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Jelas kiranya bahwa nasionalisme menurut Muhammad Syafii adalah nasionalisme pragmatis yang didasarkan pada agama, yaitu nasionalisme yang tertuju pada pembangunan bangsa melalui pendidikan agar menjadi bangsa yang pandai berbuat untuk kehidupan manusia atas segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Muhammad Syafii menyatakan bahwa Tuhan tidak sia-sia menciptakan manusia dan alam lainnya. Tiap-tiap mesti berguna. Dan kalau ini tidak berguna, hal itu disebabkan oleh kita yang tidak pandai menggunakannya. Yang kedua ada developmentalisme. Pandangan pendidikan Muhammad Syafii sangat dipengaruhi oleh aliran developmentalisme, terutama oleh gagasan sekolah kerja yang dikembangkan oleh John Dewey dan George Kenshertner, serta pendidikan alam sekitar yang dikembangkan Jan Linhat. John Dewey berpendapat bahwa pendidikan terarah pada tujuan yang tidak berakhir.
Pendidikan merupakan sesuatu yang terus berlangsung, suatu yang rekonstruksi, pengalaman yang terus bertambah. Tujuan pendidikan sebagaimana adanya terkandung dalam proses pendidikan. Dan seperti cakrawala, tujuan pendidikan yang dibayangkan ada sebelum terjadi proses pendidikan ternyata tidak pernah dicapai, seperti cakrawala yang tidak pernah diterjangkau. Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan oleh John Dewey, rekonstruksi pengalaman kita harus diarahkan pada mencapai efisiensi sosial. Dengan demikian, pendidikan harus merupakan proses sosial. Sekolah yang baik harus aktif, dinamis. Dengan demikian, anak yang belajar melalui pengalamannya dalam hubungan dengan orang lain. Sehubungannya dengan itu, John Dewey mengatakan bahwa pendidikan anak adalah hidup itu sendiri. Di sini pertumbuhannya terus bertambah, setiap pencapaiannya perkembangan menjadi batu loncatan bagi perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, proses pendidikan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri yang terus-menerus berlangsung. Dalam proses tersebut berlangsung proses psikologis atau perubahan tingkah laku yang tertuju pada tingkah laku yang canggih, terencana, dan bertujuan. Dalam proses sosiologis, perubahan adat istiadat, sikap, kebiasaan, dan lembaga yang tidak terpisahkan. Pandangan John Dewey bahwa pendidikan harus tertuju pada efisiensi sosial atau kemanfaatan pada kehidupan sosial, dan belajar berbuat atau belajar melalui pengalaman langsung yang lebih dikenal dengan sebutan learning by doing. Semua pengaruh besar terhadap konsep pendidikan Muhammad Syafi'i, Guericke, Ken Herteiner mendirikan After School atau sekolah aktivitas. Ia mengartikan sekolah aktivitas sebuah sekolah yang membebaskan tenaga kreatif potensial dari anak. Pada awalnya, Herteiner memperkenalkan prinsip aktivitas untuk bidang-bidang industri dan pekerjaan tangan, kemudian memperluaskan pada aspek-aspek tingkah laku, mental, dan moral. Menurut Ken Herteiner, tugas utama pendidikan adalah pengembangan warga negara yang baik, dan sekolah aktivitas berusaha mendidik warga negara yang berguna dengan jalan. Yang pertama, membimbing anak untuk bekerja menghidupi dirinya sendiri. Yang kedua, menanamkan dalam dirinya gagasan bahwa setiap pekerjaan mempunyai tempatnya masing-masing dalam member pelayan kepada masyarakat. Yang ketiga, ada mengajarkan kepada anak bahwa melalui pekerjaan ia akan memberi sumbangan dalam turut serta membantu masyarakat untuk ke arah sesuatu kehidupan bersama lebih sempurna. Gagasan dan model sekolah yang dikembangkan oleh Herteiner sangat mempengaruhi konsep dan praktek pendidikan Muhammad Syafi'i di INS Kayu Tanam. Teori pendidikan yang pertama ada fungsi pendidikan. Karena jiwa dan hatinya terlatih dan otak berisi konsep-konsep ilmu, hingga ia berbaut aktif kreatif dalam menghadapi lingkungannya, kurikulum. Yang lingkungannya kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan oleh Muhammad Syafi'i merupakan kurikulum untuk pendidikan dasar. Meskipun demikian, untuk tahun-tahun awal sekolah dasar ia menghendaki kurikulumnya berupa pendidikan prasekolah, contohnya kegiatan bermain dengan pasir, kertas, dan lain-lain untuk mendapat perhatian istimewa.
Dengan demikian, dari segi ini kurikulum pendidik dasar. Selanjutnya ada beberapa mata pelajaran yang dibahas Muhammad Syafi'i secara khusus, yaitu bahasa ibu, menggambar, membersihkan sekolah dan kelas, berkebun, dan bermain-main. Metode pendidikan Muhammad Syafi'i yang pertama ada sekolah kerja. Pemikiran Syafi'i tentang pendidikan bahwa pendidikan banyak dipengaruhi oleh pemikiran pendidikan awal abad 20 di Eropa, yaitu pemikiran pendidikan yang dikembangkan berdasarkan konsep sekolah, kerja, atau konsep hidup, atau sekolah masyarakat. Nah, menurut konsep ini, sekolah hendaknya tidak mengasingkan diri dari kehidupan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat. Untuk itu, Syafi'i mengutip pemikiran Kuning. Sebagian sekolah karena kesalahannya sejati dan telah membentuk dunianya sendiri, mengukur segala-galanya menurut pemahamannya sendiri. Selama hal itu tidak berubah, maka sekolah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ia selalu memaksakan kehendaknya sendiri kepada masyarakat yang seharusnya ia mengabdi kepada masyarakat. Pada tempatnya, sekolah cara baru bukan saja menghendaki sekolah kerja, tetapi akan berubah menjadi sekolah hidup atau sekolah masyarakat. Yang kedua ada pekerjaan tangan. Berdasarkan pemikirannya, ia menghendaki guru mengaktifkan pengajaran, maksudnya membuat murid menjadi aktif dalam proses pengajaran. Metode dari pengajar demikian ialah pekerjaan tangan. Yang ketiga ada produksi atau kreasi. Dalam menjelaskan metode tangan ini, ia berkali-kali menggunakan konsep reproduksi dan produksi atau kreasi. Resepsi produksi adalah metode lama, anak sebagai objek dan pasif, serta umumnya verbalistis. Sedangkan metode produksi ini anak diberi kesempatan untuk aktif berbuat atau mencipta. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman berbuat yang melibatkan emosi, pemikiran, dan tubuh. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengajaran hendaknya mengupayakan aktivitas seoptimal mungkin pada siswa. Pengajaran jangan terperangkap dan berhenti dalam bentuk resepsi dan reproduksi. Dalam pendidikan yang dikembangkan oleh Muhammad Syafi'i adalah kemasyarakatan, keaktifan, kepraktisan, serta berpikir logis dan rasional. Berkenan dengan itulah maka isi pendidikan yang dikembangkan adalah bahan-bahan yang dapat mengembangkan pikiran, perasaan, dan keterampilan atau dikenal dengan istilah 3H, yaitu head, dan hand. Implikasi terhadap pendidikan adalah yang pertama, mendidik anak agar mampu berpikir secara rasional. Yang kedua, mendidik anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, mendidik anak agar menjadi manusia yang berwatak baik. Yang keempat, ada menanamkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, mendidik anak agar menjadi mandiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pelajaran, anak hendaknya menjadi subjek atau pelaku, bukan dikenai objek. Dengan menjadi subjek, seluruh tubuh anak terlibat juga emosi, pemikiran, dan daya khayalnya. Keasikan emosi dan spontanitas anak ketika bermain hendaknya dapat dialihkan dalam proses belajar mengajar.
Peranan guru adalah sebagai manajer belajar yang mengupayakan bagaimana sih mengupayakan situasi agar siswa menjadi aktif. Berbuat dengan demikian, guru juga berperan sebagai fasilator belajar yang memperlancar aktivitas anak dan dalam belajar. Guru yang demikian dituntut untuk memahami anak sebagai makhluk yang selalu bergerak dan memahami psikologi belajar serta psikologi perkembangan. Muhammad Syafi'i adalah tokoh pendidikan nasional yang berasal dari Sumatera Barat. Perjuangan beliau juga dititik beratkan pada bidang pendidikan. Pendidikan yang ditempuhnya adalah sekolah raja di Bukit Tinggi, kemudian belajar melukis di Batavia tahun 1914 dan mengajar di Sekolah Kartini tahun 1922. Ia menuntut ilmu di negeri Belanda tahun 1925. Ia kembali ke tanah air dan bertekad ingin mendirikan sebuah sekolah. Karyanya yang fundamental adalah pendidikan. Sebuah sekolah yang diberi nama Indonesia's Netherlands School atau INS di Kayu Tanam, Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober 1926. Saat Indonesia merdeka, ia diangkat menjadi ketua Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan dan mendirikan ruang pendidikan kebudayaan di Padang. Di samping itu, Muhammad Syafi'i pernah diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Syahril II, serta pernah menjadi anggota DPA. Filsafat pendidikan Muhammad Syafi'i berdasarkan konsep pendidikan pada nasionalisme, konsep dan praktek penyelenggara pendidikan. INS Kayu Tanam didasarkan pada cita-cita penghidupan jiwa bangsa Indonesia dengan cara mempersetujui dirinya dengan alat daya upaya yang ditanamkan aktif kreatif untuk menguasai alam. Nah, begitulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.